Pada video kali ini kalian akan mempelajari, kita akan mempelajari hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik benda yang mendapatkan usaha ya. Nah, misalnya begini, kita punya suatu balok ya. Nah, kita ambil kasus yang paling sederhana. Nah, misalnya balok ini mendapat gaya yang konstan, kemudian searah dengan perpindahan ya. Gaya F ini menyebabkan benda ini geser sampai di sini misalnya ya. Nah, mula-mula misalnya benda itu punya kecepatan awal V0, kemudian setelah bergeser sejauh misalnya S gitu ya. Nah, itu dia punya kecepatan sama dengan Vt ya. Nah, ingat kalau benda diberi gaya F kemudian berpindah sejauh S ya, F dengan S-nya, gaya dengan berpindahannya searah, maka usaha biasa kita lambangkan dengan huruf W ya. Nah, itu sama dengan F dikali dengan S. Masih ingat ya? Oke, sip. Nah, sementara kalian pasti ingat ya, yang namanya F itu kalau bekerja pada sebuah benda yang bermassa M, dia akan menyebabkan percepatan. Dan dihubungkan dengan persamaan hukum 2 Newton, F itu sama dengan M kali A. Berarti ini bisa kita tulis sebagai M dikali dengan A, kemudian dikali dengan S. Ya, Mas ya. Nah, sampai sini paham ya? Oke, nah, jadi dari sini kita punya usahanya sama dengan M dikali A dikali S. Nah, kemudian kalau benda ini masanya tetap, masanya konstan ya, nah, kemudian diberi gaya konstan, maka percepatannya juga konstan. Benda yang bergerak dengan percepatan konstan kita sebut bergerak lurus berubah beraturan alias GLBB yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Nah, salah satu di antara persamaan yang berlaku pada GLBB itu adalah, yuk, ada banyak kan persamaannya ya. Satu, rumus-rumusnya antara ini, Vt kuadrat, kemudian ingat ya, sama dengan V0 kuadrat, ingat? Oke, ditambah dengan 2A delta S atau 2A dikali dengan S. S-nya perpindahan ya, perubahan posisi. Jadi biasanya sih kita tulisnya delta S ya, tapi untuk penyederhanaan, kali ini delta S-nya kita tulis sebagai S ya. Nah, dari sini kalian pindah ruaskan, oh berarti kita akan punya Vt kuadrat ya. Nah, kalau dikurangi dengan V0 kuadrat, yang ini pindah ruas ke sebelah kiri, sama dengan 2A dikali dengan S. Alias, ya terakhir satu langkah lagi, oh berarti A dikali dengan S ya. Duanya pindah, berarti kita akan punya Vt kuadrat min V0 kuadrat dibagi dengan 2. Nah, kalian lihat ada di sini A kali S. Ya, A kali S yang ini substitusi ke situ ya, sehingga kita akan dapatkan usaha sama dengan M dikali dengan ya Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2, maaf. Jadi terakhir ini kalau kalian kalikan M-nya ke dalam sana, kemudian ini kita pisahkan, kurungnya kita buangin, kita akan dapatkan setengah M Vt kuadrat dikurang setengah M V0 kuadrat. Nah, tidak lain yang terakhir inilah setengah MV kuadrat adalah energi kinetik. Setengah M Vt kuadrat energi kinetik kondisi akhir, setengah M V0 kuadrat energi kinetik kondisi awal. Maka kita tahu, oh berarti usaha itu akan sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami oleh benda ya. Nah, bisa dipahami ya? Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh-contoh soal berikut ini. Oke, contoh soal pertama, ini kelihatannya sederhana ya. Sebuah balok bergerak dengan kecepatan V serta memiliki energi kinetik EK. Jika kecepatan balok dibuat menjadi 2V, maka energi kinetiknya menjadi berapa? Nah, ini perbandingan saja ya. Nah, jadi kondisi awal EK, si EK itu sama dengan, karena lajunya V, tentu saja dia setengah MV kuadrat ya, energi kinetiknya ya. Nah, sekarang EK kondisi aksen, kondisi yang baru kita sebut EK aksen sama dengan setengah M. Nah, lajunya sekarang menjadi 2V. Jadi 2V dikurungin kemudian kuadrat ya. Dalam kurung itu ada angka 2. Angka 2 kalau dikuadratkan jadi 4V kuadrat. Lalu 4-nya kita tarik ke depan, tidak usah dikalikan ya, biarkan saja 4 dikali setengah MV kuadrat. Nah, setengah MV kuadrat ini kan tadi sama dengan apa? Sama dengan EK yang itu. Berarti kita dapat jawabannya apa?
4 EK ya. Jadi jawabannya yang D ya, betul sekali. Masih mudah? Masih mudah ya. Kita lanjutkan lagi ya contoh soal berikutnya. Mobil M masanya 6 ton. Wah, mobilnya besar sekali nih ya. Yang mula-mula memiliki kecepatan awal 36 km per jam, dipercepat dengan percepatan tetap sehingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Usaha yang dilakukan oleh mesin mobil itulah sebesar berapa joule? Nah, dijawabannya dalam mega. M kapital itu mega. Mega itu 10 pangkat 6. Oke. Kita awali dengan konversi satuan dulu ya supaya tidak salah ngitung nanti. Nah, dari awal juga M itu 6 ton ya. 1 ton ngomong-ngomong itu berapa kilogram? 1000 kilogram. Oh, berarti ini 6000 kilogram. Wah, besar sekali nih mobilnya, truk kali ya. Nah, yang besar ya. Final, nah, ada kecepatan awal. Finalnya sama dengan 36 km per jam ya, kilometer per jam. Nah, kalian ubah dulu ke meter per detik. Jadi selalu kilometer jadikan meter dikali 1000, betul sekali. Kemudian 1 jam itu berapa detik? 3600. Jadi hitung-hitung, kalian dapatkan finalnya adalah 10 ya, meter per sekon ya. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa ingat-ingat lah ya, 36 km per jam itu 10 meter per detik ya. Kemudian di sana ada VT ya, ada VT adalah 72 km per jam. Nah, kalian tentu bisa langsung menyimpulkan ya, mengamati angka-angka ini. 36 ini 72. 72 itu berapa kalinya 36? Iya, 2 kalinya ya. Otomatis kalau dikonversi ya ini 2 kalinya yang ini 10 ya, berarti 20 ya. Caranya sama seperti yang di atasnya, 20 meter per sekon ya, VT. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh mesin. Ingat-ingat yang tadi, usaha itu sama dengan apa? Delta EK ya, delta EK. Nah, berarti hitunglah energi kinetik akhir setengah mVT kuadrat dikurangi setengah mV0 kuadrat ya. Nah, kalian hitung masing-masing angkanya ya, setengah dikali dengan M-nya 6000, kemudian 6000 kurang 01 ya, 20 kuadrat dikurangi setengah dikali 6000, nah, dikali dengan 10 kuadrat ya. Nah, kalian hitung seperti ini, ikuti cara saya ya supaya nggak ketukar-tukar ya. Setengah kali 6000 itu 3000 ya, 3000 dikali 20 kuadrat itu 400, benar sekali, dikurangi dengan setengah kali 6000 3000, kemudian 10 kuadrat itu 100 ya. Nah, sudah tuh, lihat angkanya sekarang. Ini 3 kali 4 12 kali 100, berarti ini 'Nah, begitu ya. 1.200.000 joule dikurangi ini berapa ini? Ini 300.000 ya, 300.000. Nah, berarti yo dikurangi berapa tuh? 1.200.000 dikurangi 300.000 jadinya berapa? 900.000 joule. Nah, 900.000 joule. Nah, ini adalah 9 dikali 10 pangkat 5 ya. Nah, tapi kan mintanya mega. Mega itu 10 pangkat 6, jadinya 0,9 mundur 1 ya, kali 10 pangkat 6 joule alias 0,9 megajoule ya, 0,9 megajoule. Nah, jawabannya yang mana tadi? Ada nggak 0,9 megajoule? Ada itu ya. Nah, jawabannya yang E, jawaban paling akhir ya. Nah, 0,9 megajoule. Oke, kita tambahkan satu soal lagi ya. Nah, kelihatannya tidak sulit ya. Sebuah benda masanya 4 kg mula-mula diam. Nah, mula-mula diam berarti V0-nya sama dengan 0, kemudian bergerak lurus percepatan. Oh, ada A. A-nya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian besar energi kinetik setelah 2 sekon. Berarti ada T sama dengan 2 sekon. Nah, langkah pertama sebelum menghitung energi kinetik tentu kalian hitung dulu apa? Kecepatannya. Vt sama dengan V0 plus AT. Iya. V0-nya sama dengan 0, A-nya adalah 3, T-nya adalah 2. Jangan lupa 3 kali 2 bukan 5 ya, tapi berapa? 6 ya, kan suka ada yang tuker-tuker tuh ya, 6 meter per sekon. Nah, kemudian ditanya apa? Energi usaha, besar energi kinetik setelah detik kedua. Ya, energi kinetik tinggal masukkan angkanya,
Gimana energi kinetik rumusnya? Setengah mv kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali dengan masanya 4 kg, kemudian 6 kuadrat ya. 6 kuadrat berapa? 36 ya, 36 dikali 2, 72 Joule. Jadi jawabannya yang E lagi. Ya, bisa ya? Oke, gampang ya.